Semakin sulit medan, semakin keras pertempuran, semakin kuat lawan, semakin indah kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Take Off 87? Hari ini udah hari Selasa, hari depan sudah hari Jumat. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman muslim yang menjalankan. Semoga diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dimudahkan semua urusannya sampai hari kemenangan tiba. Ya, di video konten kali ini kita mau membahas murai batu ngukluk. Paling menyebalkan yang ngukluk. Selain ngukluk, penyebab ngukluk itu apa? Lalu ada nggak tips untuk mensiasati murai batu yang ngukluk? Kita simak videonya. Penyebab ngukluk atau suara monoton yang pertama, bisa terjadi teknik pemasteran yang tidak disesuaikan dengan variasi atau irama lagu yang murai batu teman-teman punya. Karakternya tembak, roll tembak, atau yang roll durasi teman-teman. Jadi perlu dipahami ketika teman-teman sebelum melakukan pemasteran teman-teman sesuaikan dulu materi lagu seperti apa yang cocok dengan karakter murai batu teman-teman. Jangan alih-alih kita sudah capek dimasterin malah nggak ngisi, yang berdampak buangan materi lagu pendek-pendek atau malah ngukluk teman-teman. Ngukluk itu sendiri bisa disebabkan teknik pemasteran yang tidak sesuai dengan karakter irama lagu murai batu kita sendiri. Yang kedua, murai batu terlalu banyak rawatan. Yang ketiga, murai batu belum siap mental atau bisa kalah mental, bisa juga karena stres. Bicara di luar emosi dan birahi, yang pasti ketika murai batu teman-teman punya mental yang bagus, kesehatan yang bagus, harusnya dia mengeluarkan materi lagu yang sudah kita berikan teman-teman. Tetapi kalau misalkan murai batu yang kita masteri ini yang kita punya itu monoton, bisa terjadi dia harian nunggal hanya sendiri, tetapi dia akan bongkar ketika melihat lawan baik di track atau di gantangan. Yang kedua, terlalu banyak rawatan lebay, ikut-ikutan orang diumbar di ini di itu di anu akhirnya terlalu banyak rawatan, murene bingung malah. Kurangi rawatan atau buat rawatan sesimpel mungkin teman-teman, atau bisa disebut juga rawatan kantor gitu. Tapi ketika teman-teman punya 2-3 ekor serumah, nah murai batu teman-teman ada yang cenderung ngukluk, coba berikan teknik pemasteran menggunakan suara murai batu lain yang materi lagunya cocok untuk ngisi dan karakternya sama dengan murai batu teman-teman. Supaya tidak tarung, perhatikan jam-jam pemasteran kalau teman-teman pakai suara masteran murai batu bongkar materi. Pilih jam-jam tenang teman-teman. Contoh di saat pengembunan pagi atau setelah maghrib menjelang burung sudah santai, enggak emosi ya teman-teman. Putar dan atur volume nyaman untuk didengar yang tidak memancing emosi murai batu teman-teman. Tujuannya dimasterin malah nanti meledak-ledak gacor di kerodong. Begitu teman-teman. Buat rawatan sesimpel mungkin,
Lalu yang ketiga, kalau misalkan murai batu teman-teman usianya masih di bawah 1 tahun, wajar dan normal. Karena tingkat IQ atau kecerdasan murai batu itu sendiri tidak selalu berpatokan dengan usia berapa kali mabung. Karena ada pastol dengan IQ serta mental yang bagus, baru usia 6-7 bulan aja sudah tampil di gantangan dan event. Tetapi ada juga murai batu yang mapan sampai 3-4 kali tetapi belum mapan secara mental juga ada, teman-teman. Penyebab murai batu ngukluk yang berikutnya, yang pertama, bisa terjadi harian murai batu teman-teman itu dalam kondisi kenyang. Jadi males bunyi, teman-teman. Nah, karena terbiasa kenyang setiap hari, selain males bunyi, akhirnya timbul lemak atau kegemukan, teman-teman. Kalau terjadi murai batu teman-teman ngukluk karena kegemukan, teman-teman bisa maksimalkan rawatan umbar dengan cara digebrak, dispit, dikepar, digebah, atau bisa juga dengan menambah durasi jemur setiap harinya. Tetapi juga diperhatikan kalau penjemuran murai batu teman-teman berdampak kepada birahi, berarti ketika menambah durasi jemur, porsi pengembunan dan mandi teman-teman juga bisa ditambah. Terus tips untuk menurunkan murai batu yang kegemukan dan ngukluk karena gemuk, teman-teman bisa turunkan extra fooding harian jangkrik, bisa di bawah 7, di atas 3 setiap harinya. Lalu berikan cacing seminggu 3 kali di siang hari. Lalu kurangi interaksi burung dengan sampean perawatnya. Jadi burung itu bongkar materi ketika dia emosi, bukan karena birahi. Di sini banyak yang kurang pas, teman-teman. Kalau birahi itu biasanya ngecun ya, ngecun ngeplay tapi ngukluk. Terus yang kedua, kalau birahi dia biasanya sujud tapi buka paruhnya nggak lebar dan biasanya materi yang dibuang itu putus-putus. Itu kalau birahi. Tetapi kalau bongkar materi karena emosi, biasanya murai batu akan agresif dan buangan materi lagunya akan panjang-panjang, teman-teman. Murai batu murai fighter yang teritorial. Ketika dia merasa terancam, terganggu, dia akan mengibas-ngibaskan ekor, yaitu yang kita kenal dengan ngecun ngeplay. Lalu nembak materi-materi yang dia punya. Itu kalau emosi, teman-teman. Makanya teman-teman yang lebih tahu sebetulnya dari beberapa tips yang saya sampaikan dari awal tadi, biasanya cara-cara yang saya pakai untuk mengkondisikan beberapa siswa dengan kendala ngukluk, teman-teman. Karena penyebab ngukluk sendiri itu banyak. Kalau misalkan terjadi birahi, teman-teman kulik dan pahami murai batu teman-teman terjadi birahi itu ketika habis makan kroto atau ketika durasi jemurnya dibuat sering
atau birahi ketika dia porsi jangkriknya kenyang. Karena murai batu itu akan birahi dengan cara yang berbeda-beda teman-teman. Itu yang perlu teman-teman pahami. Tetapi Om Dimas, kalau misalkan burung saya udah terlanjur birahi, enaknya gimana Om? Ya kalau udah birahi setelin bokep aja Om. Bajindul wong takon serius malah kon nonton bokep. Iya, birahi. Kalau birahi, selain teman-teman cari penyebab birahinya itu dari mana, teman-teman jangan lupa rawatannya maksimalkan power dan tenaganya. Lalu yang kedua, level emosi dibuat lebih up lagi, lebih maksimal lagi. Jadi ketika birahinya lebih tinggi, PR kita adalah bagaimana caranya burung kita punya power, punya stamina, punya tenaga, dan memiliki emosi yang bagus. Jangan terjebak hanya cari cara menurunkan birahinya saja, tapi teman-teman lupa cara memaksimalkan power, stamina, dan emosinya. Teman-teman, tidak semua murai batu itu harus dirawat yang banget-banget ya teman-teman. Buat rawatan simple tetapi konsisten teman-teman. Pahami jenis extra fooding apa yang membuat murai batu teman-teman seketika berbeda di rumah. Jadi tidak semua murai batu juga untuk kita siapkan di arena lomba, juga tidak harus semuanya dengan cara disetting. Ada juga yang murai batu itu cukup dengan extra fooding harian, tetapi rawatannya yang dimaksimalkan. Begitu teman-teman. Di next konten, di konten berikutnya setelah ini, kita mau membahas murai batu pastol nahan atau enggak kerja di gantangan gara-gara ulat Hongkong. Jadi bukan hal wajib atau bukan extra fooding wajib ketika kita mau gantang 1 atau 2 sesi itu wajib ulat Hongkong. Begitu teman-teman. Jadi banyak informasi dan edukasi ketika teman-teman subscribe Take Off 87. Saya bukan orang yang paling pinter, saya bukan orang sakti, tetapi banyak hal A sampai Z, beberapa kasus yang saya tangani membuka sekolah yang bisa saya share dan saya bagikan untuk teman-teman. Kita bisa sukses bareng-bareng teman-teman. Jangan pernah stres ketika kita belum ketemu settingan, tetapi kita perhatikan karakternya. Saya Dimas dari Take Off 87 undur diri.